yang tidak sanggup berdiri ataupun duduk di lantai, maka shalla ala maq'ad au kursi, boleh sholat pakai bangku ataupun kursi. Sudah disiapkan oleh Pak Pengurus kita. Mudah-mudahan itu tuh niatnya bukan mendoakan supaya jemaah sakit, tidak. Tapi memang ingin memfasilitasi kalau ada jemaah yang sakit, kan? Nah, tuh. Kalau ada jemaah yang sakit, maka boleh nanti pakai kursinya. Jadi boleh kalau tidak sanggup kita berdiri atau duduk di lantai, maka boleh di atas maq'ad, di bangku-bangku boleh, atau kursi, di kursi juga boleh. Wa yaj'al sujudahu aqfat min ruku'ihi wa la yad'u syai'an yasjudu alaihi. Sama. Dengan lebih dalam sujud daripada rukunya dan tidak perlu meletakkan sesuatu sebagai tempat sujud nantinya. Bagian terakhir sebelum tanya jawab, mata yajma'ul marid as-shalah, kapan orang yang sakit itu dibolehkan menjamak sholat? Nah, jadi kiranya Bapak Ibu, orang yang sakit boleh menjamak sholat, boleh menjamak sholat ternyata. Kapan? In syaqqa 'alal marid aw ajuz ay yusalli kulla salatin fi waqtiha, jika orang yang sakit itu memang benar-benar kesulitan, syaqqa, punya masyaqqah dia, atau orang yang sudah sangat tua sekali, punya kesulitan ia, ayyusalli ala salatin fi ayyusalli kulla salatin fi waqtiha, untuk salat punya kesulitan dia salat pada setiap waktunya, falahul jama', maka dia boleh menjamak. Bantu yang kayak tadi Bapak Ibu, iko selang terpasang ko banyak-banyak, wah rame-rame selang ko, awak nio salat kesulitan, awak misalnya beko bergerak apa segala macam, bolehkah kita menjamak? Ternyata dibolehkan. Nah, itu kalau memang punya masyaqqah. Apa yang menjadi masyaqqahnya itu? Wal masyaqqah fi shalah hiya ma yazulu bihal khusyu' wa tasabu ma'al harakah. Yang menjadi masyaqqah itu adalah yang mengganggu kekhusyukan dan menyulitkan kita untuk bergerak. Itu yang menjadi masyaqqahnya. Kayak tadi selang banyak, kalau kamanggari tiuk sebentar tidak memungkinkan, masuk waktu sholat zuhur langsung jamak dengan asar, boleh ternyata. Masuk waktu zuhur langsung jamak dengan asar. Nanti pas sholat maghrib dengan isya mau dijamak juga dibolehkan, ternyata dibolehkan di dalam syariat. Tapi catatannya itu memang kita benar-benar kesulitan. Nah, itu di mana orang yang sakit itu sholat tetap di masjid. Al-marid alladhi yastati'u adh-dhahab ila al-masjid talzimu sholatul jamaah. Orang yang sakit selagi sanggup pergi ke masjid, maka hadiri sholat berjamaah. Fa yusalli qa'iman in istata', salat berdiri kalau mampu. Wa illa, kalau tidak mampu bagaimana? Shalla hasbi qudratihi ma'al jamaah, maka salatlah sesuai dengan kondisinya saja, tapi tetap berjamaah. Alal ardi boleh, duduk di lantai boleh, ala kursi boleh, duduk di atas kursi juga dibolehkan. Kalau sudah tidak sanggup lagi, fa illam yastati' adh-dhahab ilal masjid shalla fi baitihi, kalau lah hendak taluk melangkah kamu saji lai, maka baru boleh shalla fi baitihi, salat di rumah. Kalau Bapak Ibu memang kita benar-benar tidak sanggup, tapi kita biasa hadir ke masjid, inilah untungnya. Awak tak biasa hadir ke masjid, di saat-saat tertentu kita tidak memungkinkan untuk sholat hadir di masjid, maka kutiba lahu ajrul jamaah, tetap dikasih pahala ajrul jamaah, pahala seperti kita sholat berjamaah ke Masjid Al-Hijrah. Awak sholat surang di rumah dek karena sakit, tapi dek karena tak biasa awak sholat berjamaah ke Masjid Al-Hijrah, tetap pahalanya sama seperti kita sholat berjamaah ke Masjid Al-Hijrah itu. Idza kana min adatihi as-salatu jamaah,
jika memang kebiasaannya itu dia terbiasa memang sholat berjamaah. Hadis terakhirnya penutup dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit ataupun nanti dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka tetap akan dicatat baginya pahala sama seperti pahala kesehariannya dia sholat dalam kondisi sehat ataupun kondisi muqim. Nah, seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari 2996. Oke, baik, sampai di situ Bapak Ibu. Saya ada beberapa menit lagi kita untuk diskusi. Barangkali kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan, terutama terkait dengan kondisi sholat bagi orang yang sakit ini ataupun hal-hal lain nantinya. Kalau bisa ada ambo manjaweknya, kalau ndak kok do guru ambo Bang Herman, do ayah ambo biar dalil, dan ada lagi guru kita di belakang. Silakan Bapak Ibu. Sebagai masbuk, dalam hal itu si masbuk ibu dakek orang perempuan, ibu dakek perempuan. Sudah itu ibu dan ibu ada orang nggak apa sekali, orang nggak perempuan kan? Kira abah biasanya seperti itu. Masuk ke dalam rakaat atau tidak? Oke. Sudah ya? Ya. Sudah. Itulah langsung dijawab sekali. Sudah, satu aja ya? Oke, baik. Iya. Iya. Biratul ihram. Iya. Iya. Sudah. Oke. Baik. Sudah ya? Insyaallah. Pertama, kenapa harus terlambat? Itu dulu. Ba'a kok sampai masbuk? Kok dapat kan tidak masbuk? Kan seperti itu Bapak Ibu. Kok dapat kan tidak masbuk? Tapi memang kondisi yang membuat masbuk baca lah Ustaz. Maka baca caranya orang sadang rukuk ya. Karukuk atau sadang rukuk? Karukuk baru. Jangankan karukuk, sadang rukuk orang lalu kemudian awak tiba masuk dan ikut rukuk bersama imam. Pokoknya takbir intiqal kita pas imam belum tasmi' untuk sami Allahu liman hamidah yang tidal, maka terhitung kita rukuk bersama imam. Nah, nunda takbiratul ihram kok yang jadi masalah. Bahkan takbiratul ihram dalam hadis riwayat Ahmad kan Rasul sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu muftatahun bit-tuhur wa tahrimu bit-takbir wa tahlilu bit-taslim. Salat itu kuncinya ada di wudu, tahrimu bit-takbir, mesti ditahrim dulu dengan takbir. Takbir pertama, makanya takbir pertama itu disebut dengan takbiratul tahrim, yang kemudian diistilahkan karena ada usaha di balik itu menjadi takbiratul ihram, perubahan bahasanya. Itu takbir pentahrim dan itu takbir yang mutlak. Itu takbir rukun. Itu takbir rukun. Itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi berdiri kita sampai di masjid, langsung berdiri takbiratul ihram, lalu kemudian nanti kita mau ruku, nah langsung imam masih sedang ruku misalnya kan, sedang ruku, kita langsung ikut ambil posisi takbir intiqal, ruku bersama imam. Ketika kita takbir intiqal, langsung kemudian ruku bersama imam dan imam belum tasmi' untuk i'tidal, imam belum tasmi' untuk i'tidal, sudah kita sudah duluan daripada imam takbir intiqal kita, maka kita masuk dapat satu rakaat. Tapi kalau tasmi' imam duluan daripada takbir intiqal kita, tasmi' imam sami Allahu liman hamidah imam duluan daripada takbir intiqal kita, maka kita tidak dapat rakaat. Nah, gitu aja bedanya.
Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia tak ada takbiratul ihramnya. Itu yang akan jadi masalah Bapak Ibu. Takbiratul ihram yang tak ada itu yang akan jadi masalah barangkali. Kan itu yang takbiratul ihram itu kan takbir rukun itu ya. Itu takbir rukun kan? Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga niat, kemudian berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Kalau yang takbir lainnya kan cuma takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Tapi takbiratul ihram itu adalah rukun dan itu disebutkan betul oleh Rasulullah di dalam hadis itu. Wat tahrim, kalau kamu akan sholat, angkat tanganmu dan ucapkan Allahu Akbar. Itu di hadis lainnya. Yang di hadis yang tadi itu as-salatu muftatahun bit-tuhur wat tahrimu bit-takbir. Mesti ditahrim dulu dengan takbir. Nanti tahallulnya baru salam, wat tahlilu bit-taslim. Nah, dari takbir ke taslim itu rukun. Itu rukun dan itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau rukun yang tinggal, nah itu tentu akan jadi masalah dia ya. Tapi kalau lain tidak tinggal rukun, insyaallah aman. Kalau nyondak takbiratul ihram bukan tidak masuk satu rakaat, dia belum memulai sholat ya. Belum memulai sholat dia kan takbiratul ihram itu kan pemulai sholat dia. Berarti dia belum memulai sholat. Iya. Walaupun dia ikut misalnya ruku, sujud segala macam, dia belum memulai sholat dia. Karena dia belum membuka sholatnya itu dengan takbirnya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tugas saya aku nyampein itu mah. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sebentar Pak, Ibu kita di belakang. Silakan Umi. Ya. Iya. Tapi yang masuk ingin merasa tidak sempurna rasanya rakaatnya. Walaupun menurut hadis itu kan dari hitung satu rakaat. Dia baru tahu hatinya kalau dia nambah sempurnakan rakaatnya boleh tidak? Itu apa bisa? Masya Allah, beragama kok pakai perasaan. Aduh. Ya, beramal itu kan pakai dalil, bukan pakai perasaan ya Bunda ya. Ya, beramal itu pakai dalil, bukan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan nanti kacau ini nanti Bunda. Ya, jangan pakai perasaan lah. Kita abaikan dulu perasaannya. Ya Bunda. Iya. Kalau ragu dah, mending tinggalkan aja sekalian. Tunggu imam sampai berdiri untuk baca Al-Fatihah baru kita ikut. Itu lebih aman barangkali. Nah, seperti itu. Ya Bunda. Tapi kalau seandainya dia masuk, dia mendapati imam kemudian dia ragu untuk mendapatkan satu rakaatnya, dia tunggu, makanya dia tidak berilmu juga. Iya, betul. Walaupun imam kondisi salah, Iya, betul. Betul. Iya. Betul, tidak berilmu juga sebenarnya, tapi itu main perasaan tadi itu yang kacaunya. Ya, mestinya bagaimana? Ikut sajalah dalam posisi apa imam yang kita dapati. Nah, baru di situ kita perhitungkan. Kalau kita dapat imam ruku, enggak perlu pakai perasaan. Agama sudah tetapkan ruku itu kan rakaat itu kan dihitung dari rukunya itu kan. Rakaat itu kan dari rukunya. Kalau dapat imam ruku dan kita bisa ruku bersama imam, kita dapat satu rakaat. Justru ketika kita nambah berlebih nanti rakaatnya. Nah, perasaannya udah bahaya itu perasaannya itu. Ya. Ya Bunda. kan posisi ada yang sakit. Kalau nggak bisa wudhu kan pakai tayamum. Iya. Beliau ini sadar tapi saya orang seperti itu kan. Boleh kan kita membantukan dia bertayamum, tapi kita yang bertayamumkan. Misalnya dia Bu, kita bacakan tayamum niatnya. Kemudian tangan kita, kadang ada memang tangan yang memang mungkin kita gerakan,
Kalau muhrim boleh. Iya, boleh. Kalau muhrim boleh. Membantu boleh. Tapi yang dibantu itu kan sadar dia. Yang dibantu itu sadar, insyaallah. Ya benar? Oke. Terakhir Pak, silakan. Masih dalam masalah jemaah nih, Ustaz. Iya Pak. Saya pernah mendengar kalau setelah imam salam membaca salam itu jemaah itu kalau bisa duduk di tempat nampak banyak Berpindah tempat. baru saya imam salam ada tabang untuk pindah belakang pindah kembali itu baru Ustaz. Insyaallah. Ngambil posisi nyaman ya Pak. Ngambil posisi nyaman, posisi enak katanya. Iya, apakah dibolehkan? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Tapi kalau sebaiknya bagaimana? Sebaiknya jangan. Duduk saja kita di situ. Lipat kakinya dengan iftirash atau iqaa, kita duduk di situ. Karena apa? Karena efeknya nanti ada orang di belakang yang akan terlangkahi, terganggu kekhusyukan zikirnya karena aktivitas selalu lalang kita. Nah, karena aktivitas selalu lalang kita, ada saudara kita yang sedang terganggu kekhusyukan zikirnya. Itu efek negatif yang ditimbulkan barangkali. Jadi sebaiknya bagaimana? Dah duduk aja di situ. Duduk aja di situ. Kalau lain memungkinkan duduk di situ. Tapi kalau tidak memungkinkan sampai Ustaz, baru caranya kukuha. Nyobare pana badon ngoba caranya supaya lebih nyaman, lain tidak menggaduh orang doa. Kalau lain tidak menggaduh orang geserlah. Kalau lain tidak menggaduh orang, kita ngambil azas maslahat aja Pak. Kita lihat azas maslahatnya saja. Ya begitu. Ya Pak. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yang tidak enak itu selesai assalamualaikum langsung keluar dari masjid. Itu ya tidak. Zikirlah dulu kita. Ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk, barangkali untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama, Bapak Ibu. Ini yang salatul marid ini juga penting bagi kita, terutama nanti saya tertarik mengkaji ini karena ada salah satu adab iadatul marid. Adab mengunjungi orang sakit, dan salah satu adab mengunjungi orang sakit itu adalah irsyadul marid ila ma yanfa'uh, membantu menuntun orang yang sakit itu kepada sesuatu yang bermanfaat baginya, dan salah satunya adalah mengingatkan, menunjukkan beginilah cara beribadah kalau kita dalam posisi sakit, dan ini penting. Maka Bapak Ibu, kita tidak berharap kita sakit, tapi kalau ada di antara saudara kita, keluarga kita yang sakit misalnya, maka kita juga punya kewajiban untuk menasehati dan mengingatkan beliau supaya tetap menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan tuntunan syariah. Itu saja barangkali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.